Kenapa ya pemirsa ya, kritik kok mendapat ancaman teror? Mending kalau kayak saya tadi ya, ancaman teror yang berupa ya ayam goreng bisa dimakan begitu. Tapi kenapa sampai ayam mati, ancaman? Kita akan bahas lebih dalam pemirsa. Sudah bergabung bersama kami sejumlah influencer, DJ Doni dan Sherly Anavita yang juga mendapat teror tersebut, serta Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan. Selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah bergabung, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Saya mungkin pertama ke Bang Doni dulu ya. Jadi, boleh mas, siap mas. Bang, dapat kiriman ayam mati. Iya. Ayam mati itu ada tulisan juga. Itu kapan dan apa isinya? Jadi sekitar jam 8 sekian itu di rumah saya ada orang datang, 2 orang naik motor Matic bebek warna merah. Tiba-tiba dia langsung melempar paket itu di depan pagar saya, di dalam pagar saya. Terus kemudian istri saya pulang, dicek ini kok ada paket tapi tidak ada alamat pengirimnya. Terus saya pulang lah, istri saya telepon pulang cepetan, ada yang aneh nih. Saya buka, begitu saya buka isinya ayam di dalam box dari dalam kotak itu. Terus saya buka, dalamnya ada surat. Apa isi suratnya? Isi suratnya seperti yang saya posting itu, ancaman, jangan banyak bicara atau nasib kamu akan seperti ayam ini gitu. Terus gak ada foto saya, terus ditarik garis pakai spidol merah di leher saya gitu. Ini pertama kali Bang Doni alami atau sebelumnya pernah Bang? Pertama kali. Pertama kali? Ya. Baik, saya kan juga followernya Bang Doni juga ya. Ada beberapa yang memang kritis gitu dengan tentang penanganan bencana dan sebagainya. Kira-kira ada hubungannya nggak sih dengan itu? Begini mas ya, ini harus saya tekankan sekali lagi. Saya itu mengkritik pemerintah itu tujuannya agar pemerintah agar lebih baik mas. Dan saya juga nggak selalu mengkritik juga, yang bagus juga saya sampaikan pujian juga kepada pemerintah. Jadi saya secara objektif mengkritisinya. Yang baik saya katakan baik, yang buruk saya katakan buruk. Dan saya tidak pernah mengeksploitasi bencana alam. Itu satu yang harus digarisbawahi. Bahkan saya ke Aceh ngasih bantuan dana pribadi saya sendiri, tidak saya eksploitasi. Padahal kondisi Aceh begitu parah. Gitu. Saking saya untuk menjaga kondisivitas Republik ini. Tapi juga saya bingung juga kenapa saya diteror gitu loh. Saya menyampaikan kritik saya secara objektif. Saya tidak mengeksploitasi apapun, apalagi yang dari zaman waktu demo bulan Agustus lalu sampai bencana alam saat ini. Saya selalu sampaikan yang baik-baik, yang positif-positif, ya kan? Dan yang saya sampaikan, kritik yang saya sampaikan ini adalah keresahan orang banyak gitu loh. Misalnya saya mengkritik terkait BGN. Saya puji loh, ini program Pak Presiden saya setuju. Ini kan ekonomi kerakyatan. Kalau dijalankan dengan benar gitu. Tapi saya kritisi bagaimana mekanisme di bawahnya. Yang harusnya menjadi ekonomi kerakyatan, rupanya tidak gitu loh. Kan ini yang saya kritisi. Baik. Anak-anak dikasih menu yang tidak sesuai. Belum lagi ada ulatnya, ada belatungnya. Itu yang saya kritisi selama ini kok. Jadi tidak ada sama sekali menjelek-jelekan pemerintah atau presiden saya. Ini saya hina, nggak ada sama sekali. Saya juga aneh juga kenapa saya diteror yang aneh-aneh seperti ini gitu. Apalagi dibilang pemecah belah bangsa ya Bang Don. Nah, saya juga bingung pemecah belah bangsanya di mana? Baik, saya juga adalah seorang follower untuk Kak Sherly Anavita nih. Kak Sherly saya lihat telur ya kalau Kak Sherly ya, bukan ayam tapi telur dilempar. Itu ada suratnya juga, bisa ceritain Kak, kapan dan apa isi surat itu? Betul Mas. Kejadiannya itu sebetulnya Sherly diberitahu oleh teman yang akan berkunjung. Jadi tadi pagi itu memang ada kegiatan bersama tim. Jadi 2 orang ini akhirnya ketika ada di depan rumah melihat kok ini mobilnya ada coretan-coretan gitu. Terus akhirnya Sherly diberitahu. Nah itu akhirnya Sherly baru tahu pertama kali. Itu Sherly keluar pas ngecek, oh ternyata ada coretan. Dan ketika di luar baru terasa kok ada bau amis. Nah di situ baru kita cek nih dari mana sumbernya. Ternyata benar di depan itu ada telur busuk yang kita duga itu dilempar karena pecah. Dan pecahannya itu ada di dinding, ada di bawah gitu. Jadi nggak rapi, dia muncrat gitu. Kemudian ketemu sama gulungan kertas ini. Ketemu paling terakhir gulungan kertas ini yang juga sudah Sherly posting. Nah terus akhirnya
akhirnya difoto oleh 2 orang kawan Sherly ini, kemudian 2 orang kawan Sherly ini mengambil momen video gitu. Jadi share ini kayaknya perlu divideoin supaya ada dokumentasi agar ini tidak dianggap hoax atau kamu bikin kondisi dan lain-lain. Ya udah sekarang aja. Jadi tuh akhirnya kami masuk ke bagian depan, terus udah kita coba videokan dari dalam keluar dan menyampaikan apa aja isi dari kertas itu. Nah, poinnya adalah ketika Sherly sudah sampaikan itu ke pihak RT, keamanan dan lain-lain, ternyata RT dan keamanan sudah tahu itu dari jam 4 pagi ketika mereka jalan melintas, lewat gitu, mau berangkat sholat subuh. Nah, mereka udah lihat mobil Sherly udah dicoret. Itu sudah tercoret. Nah, jadi akhirnya Sherly justru yang paling terakhir tahu gitu setelah mendapat coba merajut informasi yang Sherly dapatkan dari kawan, setelah melapor ke RT. Nah, poin yang ingin Sherly sampaikan adalah kenapa akhirnya Sherly posting itu. Yang pertama adalah agar siapapun entah yang sudah dan cenderung akhirnya memilih untuk diam, maka berani speak up dengan apa yang terjadi, karena atas alasan apapun tindakan teror ini tidak dibenarkan, apalagi untuk mereka yang tadi saya mengutip apa yang Bang Doni sampaikan, yang menyampaikan sesuatu yang sifatnya mengkritik karena sayang, mengkritik karena ingin ada perbaikan. Jadi bukan sosoknya, tapi kebijakannya misalnya. Yang kedua adalah, kalau poinnya di Sherly ya Mas ya, yang kedua adalah ini kejadian ini mulai semakin menjadi-jadi setelah beberapa waktu terakhir Sherly memang menghadiri beberapa podcast atau talk show di TV-TV atau di media yang memang menyampaikan apa yang Sherly lihat. Jadi Sherly ke Aceh itu yang pertama adalah ikut bersama atau difasilitasi oleh BNPB memang. Jadi Sherly melihat langsung bahwa TNI, Polri itu udah berjibaku, udah kerja. Mereka udah bisa dibilang mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa gitu. Jadi mungkin bagian ini yang ingin Sherly highlight, tapi ada hal yang justru butuh kehadiran pusat, yaitu komando dari pusat, sehingga Sherly akhirnya mendorong bencana nasional. Jadi ada part yang kemudian Sherly nggak tahu apakah miskomunikasi kah atau ada pihak-pihak yang melihat dari sisi lain, tapi akhirnya dilihat sebagai mungkin mengambil opportunity atau mengambil kesempatan dan lain-lain. Karena Sherly juga membuka donasi, yang donasi itu Sherly bekerja sama dengan pihak ketiga, yang otomatis pihak ketiga itu membutuhkan dokumentasi sebagai pertanggungjawaban mereka. Karena kan memang harus dipertanggungjawabkan kan. Dan yang terakhir adalah Sherly pikir ini momen yang tepat untuk kita semua berkontemplasi, untuk kita semua berempati gitu, untuk mencoba menaruh kaki kita di sepatu atau di bekas telapak kaki korban, sehingga dalam melihat entah itu kondisi korban bencana, entah korban mereka yang kena teror gitu, bahwa untuk melihat ini, oh ini sepertinya prakondisi, wah sepertinya Bang Diji Joni ini sedang playing victims, wah sepertinya misalnya Bang Yama Carlos tadi, kondisinya nggak begitu. Bisa jadi mereka akhirnya menunjukkan, mereka speak up, mereka posting di sosial media itu untuk menguatkan kawan-kawannya yang lain yang boleh jadi juga mendapatkan hal yang sama, tapi akhirnya memutuskan untuk bungkam dan tidak berani mengatakan. Jadi pikir begitu. Baik, saya sebelum kembali ke Bang Doni, kita simak dulu ya ini cuplikan perbincangan Mbak Sherly juga sesama dengan senior kami Gaib Maruto Sigit dan Nike Kusuma terkait penanganan bencana Sumatera dalam program To The Point aja. Kita simak dulu. Ini tanpa mengurangi rasa hormat Sherly kepada semua pihak yang sudah berjibaku di lapangan. Tapi Sherly berharap banget ada sistem atau mekanisme di mana Bapak bisa melihat langsung apa yang terjadi, bukan berdasarkan dalam tanda kutip laporan-laporan statistik. Siap Pak, aman Pak, sudah terkendali Pak, 90% listrik udah hidup Pak. Tor monitor Pak. Tor monitor Pak. Karena ini bicara empati Bang. Ini bicara tentang bagaimana pemimpin bisa menaruh kakinya di sepatu korban. Dan aneh rasanya ketika
masyarakat mengeluarkan statement tenda ini baru dibangun 1 hari sebelum Bapak datang. Aneh rasanya masyarakat dalam waktu 2 minggu satu tenda itu 7 keluarga, tiba-tiba Hamin 1 hari ini jadi satu tenda 1 keluarga. Tabu dan anomali ketika 2 minggu penuh mereka harus bergiliran listriknya, tapi ketika Hamin 1 listrik hidup. Sebelum Pak Prabowo datang. Sebelum Pak Prabowo datang. Ya itu sebuah anomali ya kalau gimana ya mengomentarnya. Tapi saya ke Bang Doni lagi. Bang Doni juga sempat menyampaikan bahwa apa yang dialami oleh Bang Doni saat ini adalah sebuah upaya pengecut, mengirimkan teror, harus belajar dulu dari senior katanya. Padahal presiden saja sudah memperbolehkan untuk mengkritisi, gayanya sudah seperti ya tanda kutip apa ya, iblis katanya begitu. Ini mengancam seperti itu. Bang Joni bisa jelaskan Bang makna dari apa yang Anda sampaikan di postingan itu? Begini Mas, maksud saya begini. Jadi kita harus berkaca dari yang lalu-lalu ya. Halo Bang Doni? Influencer atau penulis yang di... Halo? Ya silakan. Halo? Silakan Bang. Ya. Jadi maksud saya dalam apa konten saya itu adalah senior, maksudnya senior yang lama lah, bagai ya kan terhadap konten kreator. Ya enggak, jangan caranya kasar kayak begini. Caranya kayak gini kan bisa kan hal yang benar juga. Nggak etis rasanya. Begini Mas, pemerintah ini ibarat manusia sedang bercermin dengan manusia sedang bercermin. Cermin itu rakyat, ya kan? Ketika misalnya pemerintah ini rambutnya rusak, maksud saya, dilihat dari cermin, oh rambut saya rusak, harusnya dirapikan, bukan malah mecahin kaca gitu loh. Jangan mecahin cermin. Harusnya kan kayak gitu. Jangan disalahkan kita bersuara di media sosial kita disalahkan. Jangan kayak gitu dong. Harusnya kan langsung berbenah diri. Oh ini harus kita lakukan. Ini ada kotoran dikit di mata. Oh kita rapikan gitu loh. Itu maksud saya pemerintah harusnya seperti itu. Jangan semuanya ada influencer ngomong dikit langsung diintimidasi, dikirimin ayam, dikirimin telur busuk, ya kan? Ini baru lagi saya dapat kabar lagi Bang Damanik dari Greenpeace juga sama, kena juga intimidasi yang sama, dikirimin ayam mati juga, bangkai ayam juga. Maksud saya jangan beginilah, cara-cara kayak gini jangan lagi lah. Cara-cara seperti ini tidak menyelesaikan masalah, maksud saya gitu loh. Ya kan? Kalau pemerintah mau memitigasi isu nasional, lakukan dengan baik, maksud saya. Jangan asal-asalan dalam artian apa-apa disalahin influencer. Ini influencer yang bikin gaduh gitu loh. Cari dong siapa yang bikin gaduh sesungguhnya, siapa yang bikin gaduh sebenarnya dari awal siapa gitu. Baik. Saya rasa yang paling utama adalah komunikasinya sebenarnya pemerintah. Komunikasinya menjadi masalah. Betul, itu baik. Mas. Pak Edi Hasibuan, influencer adalah perwakilan dari anak muda sekarang yang kritis. Ada yang kritis yang disampaikan dengan lembut seperti Kak Sherly. Ada juga yang keras, lantang karena memang ada anak muda seperti itu. Seperti disampaikan oleh Bang Doni. Apakah kami nggak boleh Pak Edi untuk menyampaikan kritikan yang membangun karena sayang negeri ini Pak Edi? Ya saya kira sih boleh ya. Karena memang untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan masukan itu memang dilindungi oleh undang-undang ya. Saya kira dalam undang-undang kita jelas disebutkan bahwasanya ada kebebasan menyampaikan pendapat ya. Namun demikian memang kadang-kadang yang diharapkan oleh masyarakat itu juga disampaikan secara bijak ya. Artinya memang secara santun kemudian juga dan boleh mengkritik terhadap pemerintah juga saya kira tidak ada masalah. Karena memang itu dilindungi oleh undang-undang ya. Kemudian kita prihatin ya apa yang terjadi. Kalau memang itu ada teror, saya kira memang kita pasti menyesalkan ya. Dan menurut saya adalah siapapun juga yang melakukan teror itu tentu harus menjadi perhatian fokus kepolisian ya untuk melacak siapa sebetulnya di belakang ini. Ya. Dan ya kita melihat memang masukan-masukan itu sangat bagus ya, sangat bagus untuk kemajuan ya. Untuk paling tidak mungkin ada yang terlupakan dan itu mengingatkan ya, saya kira demikian ya.
Pak Edi. Dan tentu dengan adanya kejadian seperti ini, kita harapkan pihak kepolisian bisa melakukan penyelidikan, ya, termasuk dan kita harapkan kepada kawan-kawan influencer yang merasa diteror, saya kira boleh menyampaikan pengaduan ke kantor polisi terdekat ya, baik itu Polres atau Polda ya, dan saya kira itu pasti akan ditindaklanjuti. Yang penting adalah dibawa barang bukti, termasuk tadi ada ayam yang digoreng tadi, Itu atau yang di apa tadi? ayam saya itu itu, Pak. dibawa. Ya, ayam. Ya, artinya memang ada bukti-bukti, ada fakta baru yang ditemukan di lapangan, kemudian itulah dibawa sebagai barang bukti. Pak Edi, ini kan ya kalau cuma satu influencer, satu relawan kena aksi teror seperti itu, saya pikir kita tidak bisa mengambil benah merahnya, Pak Edi ya. Tapi ketika Kak Shirley dapat teror, Bang Doni dapat teror, ada Yama Carlos dapat teror, ada aktivis Greenpeace dapat teror, saya dengar juga ada Firdian dapat teror. Koyo banyak ya, dan rata-rata influencer yang kritis gitu. Ada benang merahkah pelakunya? Siapa? Ya, kalau benang merah saya kira kita tidak bisa ya. Siapa di belakang mereka itu saya kira kita tidak bisa. Karena memang yang penting adalah, kalau menurut pandangan kami adalah, bikin laporan dulu, nanti akan dilihat ya satu persatu. Bagi para kawan-kawan influencer yang merasa diteror, yang merasa keselamatannya misalnya diganggu, saya kira mereka harus melapor ya. Dan polisi punya kewajiban untuk menindaklanjuti apa yang mereka laporkan ya. Dan Baik. ini adalah merupakan suatu kebebasan berpendapat. Kemudian kebebasan menyampaikan masukan, dan saya kira itu pasti akan ditindaklanjuti ya. Baik, saya kembali ke Kak Shirley Anavita. Kak Shirley, ini juga akhirnya ramai di komentari netizen. Ada juga satu yang menarik ini, salah satu mungkin saya bilang influencer juga kah ini, yang bilang ada tulisannya seperti ini menanggapi ya. Kalau memang dapat teror, lapor polisi, bukan lapor medsos. Wah, ini lumayan agak kontroversial juga nih. Seperti apa tanggapannya Kak Shirley? Sudah dilaporkan kah? Ke polisi belum, saya belum lapor ke polisi. Jadi Shirley memang duluan, saya pikir memosting itu di sosial media gitu. Jadi Shirley masih berpikir apakah memang perlu dilaporkan ke polisi apa enggak gitu. Semua buktinya masih disimpan. Kalau dalam hal ini di Shirley berarti tadi telur busuk, surat-suratnya, mobil juga sama. Tapi poin yang ingin Shirley highlight adalah terlepas dari ini dilapor polisi apa enggak, tapi ada pola yang sama. Ketika polanya terjadi sama, dan kalau sebelum Shirley ada kawan Firdian tadi disebut namanya, Bang Doni juga sudah naik juga. Artinya pola ini kan akhirnya dipelajari. Jenis pesan yang masuk juga di waktu yang sama. Artinya gambar-gambar yang dikirim, jenis DM dan sejenisnya, beberapa kawan akhirnya juga menyampaikan hal yang sama. Dan kalau dilihat kawan-kawan yang akhirnya mencoba untuk saling berkomunikasi, jenis bukan target ya, tapi orang-orang yang akhirnya kena itu punya DNA pesan yang sebetulnya sama. Nah, artinya sebelum ini dilaporkan kan, sebelum kita nunjuk ke depan kan 4 jarinya ke dalam dulu ya, ke diri sendiri gitu. Jadi saya nanya ke diri sendiri, ini apa yang saya dilakukan? Ini salah atau enggak? Melanggar undang-undang atau enggak? Dan ketika dalam hal ini, hal paling pertama yang kena itu, kalau setidaknya Shirley kan adalah apa yang salah kan gitu ya. Kak Shirley nggak salah kayaknya Kak. Pengirim teror itu yang salah, saya yakin itu. Oh gitu ya. Jadi Shirley bertanya ke diri Shirley sendiri. Jadi ketika ada beban psikologis yang Shirley coba pendam sendiri, dan selama ini Shirley sampaikan yang lewat medsos, maka Shirley juga akhirnya memposting itu di medsos terlebih dahulu gitu. Mengenai apakah ini akan dilaporkan apa enggak, Shirley pikir itu menjadi jadi keputusan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Baik, Ya. kami hargai itu. Bang Doni, gimana Bang? Kenapa lapor medsos nggak lapor polisi, Bang Doni? Ini loh, Mas pernah ingat kejadian waktu Tempo dikirim kepala babi? Ingat. Kepala babi kalau tidak salah. Dilaporkan polisi, sampai sekarang sudah ketemu. Oke. Begitu loh. Ya, jadi takutnya kalau saya melapor polisi nambah beban lagi, sedangkan kasus sebelumnya belum terselesaikan gitu loh Mas maksudnya.
Jadi selesaikan dulu yang kemarin, baru kalau udah selesai baru. Betul. Dan saya berharap sekali Pak Presiden ini, Pak Prabowo ini harus mengetahui kondisi rakyat yang saat ini yang diintimidasi, ya. Dan saya tahu betul Pak Prabowo tidak terlibat dalam hal ini karena beliau sudah mengatakan silakan kritik diri saya, gitu loh. Jadi yang saya takutkan adalah jangan sampai cara-cara seperti ini digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak citra presiden kita atau pemerintahan kita. Itu yang saya takutkan. Apakah ini membuat kapok Bang Doni, Kak Sherly dan influencer lain untuk akhirnya jadi menahan dulu untuk bersuara, Bang Doni? Kalau saya enggak, Mas, ya. Cara-cara seperti ini bukan membuat anak-anak muda sekarang menjadi takut. Ini lebih malah menurut saya lebih membakar semangat mereka lagi untuk lebih bersuara, gitu loh, Mas. Ataupun kalau terjadi apa-apa sama saya, kalau misalnya saya mati, saya hilang, kita udah tahu siapa pelakunya, gitu aja, Mas. Berani mengambil resiko itu? Kenapa enggak, Mas? Selama kita suarakan kebenaran, apa yang kita takutkan, gitu loh. Baik. Kak Sherly, pertanyaan yang sama, Kak Sherly. Apakah kapok Kak Sherly dengan apa yang dialami ini? First thing first, yang paling pertama, saya kontemplasi. Ini sebetulnya apa sih? Kenapa sih bisa kayak begini gitu? Karena pola yang tadi Bang Doni sampaikan, jujur itu terjadi di seri 2019. Oke. Di 2019 Sherly dapat paket yang nggak tahu namanya gitu, tapi memang karena Sherly nggak di rumah, jadi ada kebijakan di tempat tinggal Sherly, kalau nggak ada orang maka itu paket akan ditaruh di satpam. Jadi ketika Sherly pulang, ada yang nyampein bahwa Kak, ini ada paket dari siapa? Tapi nggak ada pengirim, nggak ada ininya. Oh ya udah, itu nggak usah dikasih ke saya gitu. Nah, artinya pola ini kan berulang ya. Jadi saya akhirnya kontemplasi ini sebetulnya apa? Kenapa polanya kok kurang lebih sama gitu? Jadi apakah ini kemudian akan membuat dalam hal ini saya pikir Sherly ini kecil lah. Saya yakin dalam hal ini apalagi di zaman sosial media, anak muda lain itu apalagi di Gen Z itu kritis, mereka sangat terbuka dengan informasi, mereka akan mencoba double check almost everything yang mereka dapat gitu. Jadi saya pikir justru hal-hal kayak gini membuat mereka curiosity-nya tuh naik. Emang ada apa? Kok bisa? Kok sampai sebegininya gitu. Jadi saya pikir logika dan akal sehat generasi sekarang di sosial media akan terpantik untuk menyampaikan apa yang seharusnya mereka sampaikan. Baik. Pak Edi, ini menarik ya Pak Edi, apa yang disampaikan Bang Doni dan juga Kak Sherly ya. Ternyata saking kritisnya pemuda sekarang ketika akan melaporkan ke polisi, mereka melihat di belakangnya itu seperti apa. Ternyata peristiwa yang sama pun belum diselesaikan. Bahkan ketika ingin dilaporkan, tidak hanya kontemplasi dirinya sendiri juga, tapi tidak ingin membebani kasus lama yang ternyata belum selesai. Gimana tuh Pak Edi? Saya kira tidak boleh demikian ya, jangan underestimate ya. Artinya memang percayakanlah kepada kepolisian ketika misalnya merasakan ada sesuatu hal yang meresahkan ya, dan sampaikan kepada polisi, karena polisi tidak bisa bekerja tanpa ada laporan, tanpa ada bukti-bukti yang disajikan ya. Karena kalau cuma hanya di medsos itu sangat sulit ya, sangat sulit dipertanggungjawabkan. Makanya yang diharapkan adalah jika memang ada teman-teman ya, yang merasa diteror, laporkan saja, nggak ada masalah. Masalah ketangkap atau tidak nanti itu kan memang itu menjadi tugas kepolisian ya. Jangan cepat berpikir bahwasanya negatif thinking, artinya memang sudah belum melapor tapi sudah berpikir bahwasanya tidak akan ditangkap. Jangan demikian. Kita percayakan, kasih kesempatan kepada kepolisian, biar polisi bekerja ya untuk mengusut, untuk mendalami dan melakukan penyelidikan terhadap laporan tadi. Saya kira itu sangat penting ya. Pak Edi, mungkin saya masih kosong dan masih harus banyak belajar ya. Pak Edi, apakah boleh polisi ketika melihat ada yang dilihat di media sosial ancaman dari warganya begitu, dia langsung bergerak terlebih dahulu, ataukah harus menunggu laporan dari korbannya? Ya sebetulnya bisa juga polisi melakukan pendalaman ya terhadap, tapi juga lagi-lagi adalah sebetulnya yang diharapkan adalah kan ada orang yang pihak yang dirugikan di sini ya. Tentu kawan-kawan tadi influencer tadi yang seharusnya yang diharapkan harusnya lapor bahwasanya dia merasa diteror ya.
Kan Baik. masalahnya kadang-kadang kalau tidak dilapor berarti dia tidak merasa dirugikan, tidak merasa diteror ya. Karena buktinya kan harus ada laporan polisi soal ini ya. Baik. Bahwasanya dia merasa diperlakukan tidak adil ya. Baik. Ya, saya kira tidak susah untuk melapor itu. Kemudian ya memang ya saya kira memang inilah yang menjadi fokus kepolisian untuk melakukan pendalaman terhadap apa yang terjadi di beberapa orang ya tadi sampaikan. Saya kira saat ini Polri pasti akan memberikan fokus terhadap laporan-laporan atau pengakuan mereka. Baik. Ini saya waktu kita terbatas, saya ingin sekali berbincang panjang, tapi satu-satu mungkin saya ke Bang Doni. Bang Doni, dengan karir Bang Doni yang sekarang, dengan profesi yang ada sekarang, kenapa sih harus capek-capek mengomentari tentang negeri ini sehingga mendapatkan ancaman seperti ini, Bang Doni? Saya begini Mas ya, terus kalau kita nggak bersuara, saya nggak bersuara, siapa lagi yang bersuara Mas? Yang bersuara saat ini sudah jarang, sudah langka Mas. Yang mengkritisi sekarang sudah hampir nggak ada. Kalau nggak ada saya yang misalnya yang mengkomentari, mungkin orang-orang lain juga nggak akan ngikut Mas. Terus mau kita biarkan gitu kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat gitu loh, tiba-tiba MBG dapat ada belatung, terus kita membiarkan gitu, nggak mungkin lah Mas. Tiba-tiba ada kebijakan pemerintah yang tidak benar-benar menyengsarakan rakyat terus kita biarkan, jangan dong Mas, kesian. Ya kan, setidak-tidaknya kita sebagai manusia itu bisa bermanfaat untuk orang lain Mas, itu loh maksud saya. Baik, Kak Sherly, sama pertanyaan dengan Bang Doni tadi, Anda punya karir yang sangat baik, pendidikan juga sangat baik. Mengapa harus capek-capek? Apakah hal yang sama juga Anda rasakan, Kak Sherly? Kalau saya lihat 3 aja poinnya. Pertama adalah saya pikir ada logika berpikir yang salah ketika kita melihat kritik itu tanda bahwa kita benci. Justru kritik itu tanda bahwa kita sayang, kita mau ada perbaikan, bahkan karena kita ingin negara, kita pengen cita-cita besar bangsa ini terwujud gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa atau kita sadar kayaknya ini ada yang keliru deh, maka mengambil resiko lebih untuk menyampaikan atau yang dianggap kritik itu justru tanda bahwa kita sayang. Orang tua dalam hal ini atau kawan deh, kawan yang sayang dengan kawannya justru akan ngasih tahu, Ser, kamu tadi kayaknya keliru deh kamu ngomong kayak gitu, daripada kawan yang, Ser, kamu keren, Ser, kamu bagus, Ser, padahal sebenarnya Sherly ada hal yang mungkin Sherly harus evaluasi gitu. Yang kedua, logika berpikir yang dalam hal ini seolah-olah dibentuk, tapi saya pikir ini ada yang keliru, bahwa ketika kita bersuara, ketika kita menyampaikan, ketika kita speak up, maka akan dapat konsekuensi teror. Nah ini saya pikir ini sesuatu yang tidak sehat, apalagi di negara demokrasi. Yang ketiga adalah bahwa dalam konteks kenapa mau melakukan ini, justru Sherly dalam hal ini satu aja poin Sherly kutip dari salah seorang founding fathers yang menyebutkan justru ketika tahu tapi diam, sebutlah dalam hal ini mereka yang mendapat kesempatan untuk berpendidikan, entah itu S1, entah itu S2, entah itu S3, atau mereka yang mendapat kesempatan menyampaikan seperti Bang Doni, dipercaya oleh followernya dan lain-lain, tapi memutuskan untuk diam, maka saya pikir sekalian aja, kata salah seorang founding fathers itu, sekalian aja tidak usah ada pendidikan tinggi, karena justru tujuan akhir dari pendidikan tinggi itu adalah membuat mereka yang paham untuk menyelesaikan atau bahu-membahu menyelesaikan permasalahan bangsa. Jadi kalau hari ini fenomena yang terlihat adalah lulusan S1, S2, S3 dengan segala hormat kepada senior-senior dan kawan-kawan semua, merasa tangannya terlalu bersih untuk menyentuh permasalahan akar rumput, justru ada yang salah dengan sistem atau pola pembentukan mindset kita. Baik. Ketika kritik dibalas dengan teror, justru ada yang salah dengan sistem di negeri ini. Terima kasih. Kak Sherly, Bang Doni, terima kasih banyak ya. Titip tetap bersuara, tetap utamakan apa yang disampaikan tentang kebutuhan sebenar-benarnya dari rakyat. Terima kasih Bang Doni, Kak Sherly, Pak Edi, terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam, selamat malam.